Hai, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama saya Melan Farmbuyaku, NIM 010912200007 dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Instrumen Laboratorium Medis dengan judul Elektroforesis. Nah, sebelum lanjut ke dalam materi, kita harus mengetahui topik-topik apa saja yang akan dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari elektroforesis, fungsi dari elektroforesis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari elektroforesis. Yang keempat, cara kerja dari elektroforesis. Yang kelima, jenis-jenis elektroforesis. Yang keenam, spesifikasi alat elektroforesis. Dan yang terakhir adalah cara perawatan alat elektroforesis. Selanjutnya, pengertian dari elektroforesis. Kita harus mengetahui apa itu elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh yang pertama, bentuk dari elektroforesis, yang kedua, ukuran dari elektroforesis, dan besar muatan dari molekul elektroforesis. Berikut fungsi dari elektroforesis. Yang pertama, dapat menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmasi, dan muatan dari protein asam nukleat. Yang kedua, sebagai metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menentukan komponen dari protein dan asam nukleat. Yang ketiga, pada bidang kepolisian, teknik ini digunakan untuk pemeriksaan DNA karakteristik khusus, misalnya sidik jari. Yang keempat adalah dalam bidang molekuler, elektroforesis merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk PCR. Kemudian bagian-bagian dari elektroforesis. Nah, elektroforesis terdiri dari perlengkapan alat elektroforesis itu adalah yang pertama, cetakan gel yang digunakan untuk membuat gel agarose. Untuk cetakan gel yang digunakan dalam pembuatan agarose itu terdapat pada gambar ini. Yang kedua, alat pencetakan sumur yang digunakan untuk membuat sumur pada sisi atas dan dari agarose. Yang ketiga, teknik elektroforesis, dan yang keempat adalah sumber arus dari elektroforesis. Berikut adalah cara kerja dari elektroforesis. Cara kerja dari elektroforesis yang pertama adalah membuat 200 ml larutan buffer THC 1 kali dengan cara mencampurkan 5 ml THC 50 kali ke dalam larutan 245 ml Aquades. Kedua, membuat gel agarose 1% dengan cara menimbang agarose 0,2 gram untuk dilarutkan ke dalam buffer THC 1 kali hingga volume 20 ml. Larutan agarose dididihkan hingga larut sempurna. Yang ketiga adalah siapkan baki gel agarose, lekatkan selotip di tiap ujung bak gel agarose dan memastikan bahwa selotip melekat kuat dan tidak ada lubang pada masing-masing ujung baki. Yang keempat adalah pasang sisir elektroforesis di salah satu ujung baki gel agarose dengan posisi hampir menyentuh dasar baki. Yang kelima, periksalah suhu larutan agarose dengan cara menempelkan Erlenmeyer ke dalam tangan. Jika suhu sudah turun hingga sekitar 50-60 derajat Celcius, tambahkan 1 mikroliter ethidium bromid dan memperhatikan peringatannya gunakan sarung tangan karena bersifat karsigonetik. Cara kerja selanjutnya itu yang keenam adalah larutan agarose dihomogenkan sebentar, kemudian dituangkan larutan ke dalam baki gel agarose, biarkan hingga larutan berubah menjadi gel yang padat. Ketujuh, ambil sisir dengan hati-hati, lepaskan selotip dari ujung-ujung baki. Kedelapan, masukkan baki yang telah berisi gel agarose ke dalam tangki elektroforesis yang telah diisi
dengan larutan buffer TAC 1 kali dan memastikan bahwa gel terendam seluruh dalam TAC. Yang ke-10 adalah siapkan sekitar 5 cm kertas parafilm di dekat tangki elektroforesis. Yang ke-10, masukkan 10 mikroliter sampel DNA dan 2 mikroliter loading di 6 kali ke dalam sumuran gel agarosa dengan cara mencampurkan kedua bahan tersebut terlebih dahulu secara merata pada kertas parafilm menggunakan mikropipet. Yang ke-11 adalah buatlah catatan mengenai nomor sumuran dan jenis sampel DNA yang dimasukkan. Cara kerja selanjutnya adalah hubungkan kabel dari sumber arus ke tangki elektroforesis dan pastikan bahwa kabel yang telah tersambung ke kutub negatif berada di dekat sumuran. Jika tidak demikian, maka ubahlah posisi baki atau gel ke arah yang sebaliknya. Ke-13 adalah menyalakan sumber arus, atur voltase dan atur running hingga diperoleh angka 70 volt dan 45 menit dengan cara menekan tombol yang sesuai pada sumber arus. Yang berikutnya adalah jalankan elektroforesis atau lakukan running dengan cara menekan tombol run pada sumber arus. Berikutnya adalah elektroforesis akan berhenti apabila waktu yang ditetapkan sudah habis, yang ditandai dengan adanya bunyi alarm pada alat elektroforesis. Lalu matikan sumber arus dan angkat baki dari tangki elektroforesis. Ke-16 adalah keluarkan gel dan letakkan di atas UV transmilator, yaitu letakkan selubung kaca hitam di atas UV transmilator. Dan ke-17 adalah nyalakan UV transmilator, amati pita-pita DNA yang tervisualisasi. Jenis-jenis dari elektroforesis itu adalah yang pertama, jenis elektroforesis kertas. Jenis elektroforesis kertas itu sebagai fase diam pada partikel bermuatan terlarut sebagai fase gerak, terutama ialah ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Keunggulan dari elektroforesis kertas adalah proses migrasi lebih cepat, pemisahan spot menjadi lebih kecil, mudah memisahkan sampel dengan spektrofotometri, dan mudah dilarutkan dalam pelarut dalam jumlah yang sedikit. Pada jenis elektroforesis kertas juga terdapat kekurangan, yaitu adanya gangguan yang disebabkan oleh adanya gugus O-hamid yang terdapat pada selulosa yang dapat berinteraksi dengan molekul polar sehingga daya migrasi molekul tersebut terganggu dan menjadi lebih rendah. Di sini terdapat gambar dari elektroforesis kertas. Selanjutnya adalah jenis elektroforesis gel. Menggunakan gel sebagai fase dalam diam untuk memisahkan molekul-molekul. Metode elektroforesis gel agarosa didasarkan pada penggerakan molekul-molekul bermuatan dalam media penyangga matriks stabil di bawah pengaruh medan listrik. Yang kedua, yang berikutnya adalah keunggulan dari elektroforesis gel. Keunggulan dari elektroforesis gel itu mudahnya mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung, sampai dapat ditangani dengan baik dan cepat. Ketiga adalah gel dari hasil percobaan dapat disimpan dalam kantong plastik dan didinginkan setelah percobaan, sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi seperti yang dapat dipelajari lebih lanjut di lain waktu, yaitu pada beberapa kelebihan lainnya. Kekurangan pada elektroforesis gel itu adalah rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel ke dalam slot gel, karena slot gel ukurannya sangat kecil, jadi harus berhati-hati dalam menggunakan elektroforesis gel. Di sini terdapat gambar elektroforesis gel. Pada bagian ini adalah pour sample. Yang kedua, ini adalah tempat well slot switch DNA samples atau tempat sampel. Ketiga adalah agarose gels, dan pada bagian ini adalah negatif elektroda, dan pada bagian ini adalah
positif elektroda. Kemudian ada jenis yang ketiga adalah elektroforesis kapiler. Metode elektroforesis kapiler ini digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi dilakukan pada pipa kapiler berisi puper. Keunggulan dari elektroforesis kapiler adalah dapat digunakan untuk memisahkan spesies ion oleh muatan mereka dan gesekan kekuatan dan radius hidrodinamika. Kemudian memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik. Kekurangan dari elektroforesis kapiler adalah boros listrik karena menggunakan tegangan tinggi. Harganya alat sangat mahal. Spesifikasi alat yaitu yang pertama, spesifikasi alat elektroforesis device. Yang terdapat tipe yang submarine mini agarose gel elektroforesis dengan panjang 305 dan lebar 135 dan tinggi 120. Beratnya itu adalah 0,45 kg. Kapasitas buffernya itu 850 mili. Sistem pendinginnya sistem elemen petrate 3 buah dengan pendingin head zinc aluminium. Max power request-nya itu 5 ampere dan 12 volt. Spesifikasi alat yang kedua adalah power supply. Itu tipenya custom. Yang kedua itu ada panjang 260, lebarnya 90 dan tingginya 120 mm. Berat dari power supply itu 1,2 kg. Max power in-nya itu 220 volt dan max power out-nya itu 12 volt dan 5 ampere. 220 volts dan yes. Dan yang terakhir, topik terakhir adalah cara perawatan dari elektroforesis. Untuk menggunakan elektroforesis dalam waktu yang lama dan dapat digunakan dengan ketepatan hasil yang tepat, itu harus dilakukan cara perawatan. Itu dengan cara yang pertama, setiap selesai menggunakan alat, bak langsung dicuci dengan Aquades. Yang kedua, simpan alat di tempatnya dengan keadaan yang kering. Yang ketiga, buang gel agarosake ke dalam sampah khusus limbah yang berbahaya. Yang keempat, setelah penggunaan, buffer running diletakkan kembali ke botol yang semula. Dan yang terakhir adalah buang tip bekas ke dalam sampah khusus limbah. Terima kasih atas presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat membantu teman-teman. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. See you.